Aku nggak tahu apakah di semester 2 itu beneran baik atau enggak gitu atau gimana ya. Cuman menurut aku kalau pertanyaannya memang terpaksa ada jawabannya apa yang baik di itu, menurut aku si consumer goods itu bagus loh. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, kembali lagi ke acara kita Cuan Talks ya teman-teman, bersama saya Rati Miskoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Nah teman-teman, kita lanjut lagi nih perbincangan sama Mas Ilham Nisham ya, founder dari saham dari nol ya teman-teman semuanya. Nah mungkin di sini teman-teman juga udah sering banget nonton seperti saya juga sering banget nih nonton kontennya Mas Ilham ya, sangat inspiratif, sangat edukatif juga dan mudah banget dipahami buat investor pemula ya. Bahkan saya pun juga masih sering nonton nih sampai sekarang nih ya Mas Ilhamnya, konten-kontennya menarik banget. Dan tadi udah berbincang-bincang terkait dengan mulai investasi itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2017 benar ya? 2017 Kak. 2017. Terus kemudian bikin konten pertama kali di 2020 bulan Juni. dan langsung boom ya teman-teman semuanya. Mungkin waktu itu juga lagi pandemi juga, semua orang kan nonton ya, nonton YouTube. Saya aja waktu pandemi nonton YouTube terus kan, apalagi YouTube tentang edukasi saham ya teman-teman semuanya. Salah satunya adalah saham dari nol ini nih. Dan kemudian mungkin saya akan mau tanya lagi nih sama Mas Ilham ya. Tadi kan udah bahas nih terkait dengan latar belakang yang memang bukan di ekonomi juga, dan apa sih yang membuat Mas Ilham tuh kayak tertarik nih untuk konsisten bikin konten-konten tentang saham ini nih gitu. Karena secara aku menyadari aku punya ketertarikan ke dunia investasi itu ketika aku baca soal itu, daya tahannya lebih kuat gitu dibandingkan dengan misalnya baca yang lain gitu. Dan ketika aku juga orangnya gampang lupa ya soal apa yang dipelajari, makanya apa yang habis dibaca atau diikut seminar suatu seminar saham apa gitu, aku catat keynotes-nya, terus aku buatin aja video. Jadi sebenarnya video itu untuk mengingatkan diri aku sendiri terhadap apa-apa yang udah aku pelajari selama ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi akan tetap bikin konten sih kayaknya, karena kan kedepannya akan terus belajar. Baik, berarti apa yang didapatkan, ilmu yang didapatkan tuh disebar lagi ya sama Iya, teman-teman semuanya ya. Kalau bisa sih aku sebar lagi. Wow, keren. Terus ini kan kita tadi udah ngomongin terkait dengan latar belakang Mas Ilham, terus juga kira-kira tadi udah dibahas juga mengenai awal mula tertarik sama investasi tuh kayak gimana awal mulanya. Nah kalau misalnya bikin konten sendiri tuh kira-kira challenge-nya lo apa sih Mas? Kayak tantangannya tuh apa sih? Untuk biar kita tuh tetap lah misalnya ada jadwalnya kah, atau ada yang mengharuskan misalnya lagi booming nih suatu sektor atau suatu saham. Nah yaudah deh ini kayaknya lagi booming, kita bikin konten aja gitu. Apakah kira-kira seperti apa nih untuk penjadwalan bikin konten ini? Kalau tantangannya sih pasti mungkin kalau yang aku rasain ya itu emang sering kali nggak tahu mau bahas apaan gitu ya. Karena rasanya basic-basicnya saham tuh sudah dijelaskan sebelumnya, kayak misalnya apa itu saham, sebenarnya sederhana itu ya bikin konten. Tapi kayak misalnya di titik sekarang suka kebingungan bikin konten apa. Jadinya juga sering lumayan kalau misalnya lagi kemarin bahas resesi ya, kalau memang bisa dibahas resesi ya kita bahas. Aku coba ulik lagi. Tapi kalau sekarang tadi sebenarnya udah dijelasin juga, aku bikin kontennya yang bukan berdasarkan apa sih. Aku berdasarkan yang familiar di masyarakat paling, supaya orang-orang sadar bahwa perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh sebenarnya bisa dibeli ya gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang cara analisanya cukup mudah seperti perusahaan-perusahaan consumer goods atau apa, itu sangat bisa dibahas karena sebenarnya analisa saham itu hampir sama kan ya. Beda sektor memang beda, cuman rata-rata ya bisa diambil saripatinya sebenarnya cuma itu doang sih gitu. Baik, jadi ya, case by case aja. Ya jadi yang biasanya relate aja sama masyarakat sekitar gitu kan. Iya, supaya kebayang orang-orang. Ya biar relate juga, terus jadi kayak oh iya benar juga ya bisa dibeli gitu kan ya. Walaupun memang betul.
Ya walaupun memang bisa dikatakan ya tadi penilaiannya pun sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Saya untuk beberapa sektor mungkin ada sektor-sektor yang mungkin bisa pakai rasio tersebut dan mungkin ada Benar. beberapa sektor yang nggak bisa nih pakai rasio tersebut. Jadi teman-teman semuanya yang buat analisis, teman-teman juga harus sesuaikan dengan sektornya. Jadi usahakan sektornya tuh harus sama ya teman-teman untuk meng-compare nih kira-kira saham tersebut tuh oke atau enggak sih, saham tersebut tuh under value atau enggak sih, atau performanya seperti apa, baik itu dari rasio-rasio keuangannya seperti rasio profitabilitasnya, rasio solvabilitasnya, kemudian juga rasio aktivitas yang mungkin teman-teman juga mau lihat nih kira-kira saham tersebut under value atau enggak dari misalnya lihat dari rasio pasarnya ya, PE, PBV, EV/EBITDA itu bisa banget ya teman-teman ya. Apalagi di aplikasi kita, di aplikasi Ajaib nih Mas Ilham itu udah istilahnya itu terfasilitasi lah ya semua beberapa penilaian dari saham tersebut ya, baik itu rasio-rasio keuangan dan rasio pasar. Teman-teman bisa langsung akses aja di aplikasi kita, di aplikasi Ajaib Sekuritas. Dan buat teman-teman yang mau lihat misalnya mau cari saham yang punya PI-nya tuh rendah gitu kan ya, mau lihat nih under value atau enggak, kita kan biasa lihat PI-nya apakah lebih rendah dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang, atau misalnya kita mau lihat PBV yang lebih rendah dari 5 tahun ke belakang ya, yang menandakan saham tersebut itu under value atau enggak. Itu bisa banget di screening saham kita ya teman-teman semuanya, nanti akan terlihat tuh kira-kira saham mana sih yang punya PI itu lebih rendah dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang, dan diproyeksikan saham tersebut ya bisa jadi saham yang under value ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa compare tadi dengan rasio-rasio keuangan lainnya. Tadi terkait dengan penilaian dari suatu saham nih Mas Ilham ya. Terus kemudian kalau untuk Mas Ilham sendiri deh, kalau misalnya untuk investasi secara pribadi itu lebih ke investing jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek aja nih kurang dari 1 tahun, atau mungkin mau investasi ya buat 5 tahun ke depan deh, mungkin buat anak istri gitu kan nanti ke depannya. Kira-kira gimana? Jadi kalau aku dulu dan sekarang beda ya. Dulu waktu 2017 ya pasti kayaknya semua orang trading dulu gitu, karena kan mungkin ilmunya lebih sederhana. Aku nggak tahu sih, aku nggak pernah mendalami trading juga sebetulnya. Tapi karena banyak yang disajikan chart atau segala macam, ya kita jadinya lebih condong untuk trading di awal gitu. Dan rasanya aku ternyata nggak cocok dengan teknik tersebut. Nggak cocoknya karena kayak aduh gimana ya, nggak bisa deh ngeliatin gini-ginian terus setiap hari gitu. Jadinya cocoknya kalau sekarang sih jangka panjang dan jangka menengah juga sih gitu, karena pendekatannya sama-sama bisa dilakukan dengan analisa fundamental. Menurut aku sendiri pendapat aku lebih tenang aja ketika megang perusahaan dalam jangka panjang atau jangka menengah gitu Kak. Oh baik. Berarti lebih ke jangka menengah sampai jangka panjang ya. Iya, Jadi paling istilahnya gitulah. investing gitu kan ya. Ya, betul. Kemudian kalau kita pilih-pilih nih dari investing itu sendiri, untuk Mas Ilham tuh lebih cari saham yang seperti apa sih? Apakah saham-saham yang pertumbuhan yang nggak terlalu signifikan, at least mereka tumbuhlah setiap tahunnya, atau mungkin pertumbuhan dari misalnya earningsnya tuh hari ini bulan ini naik, atau di kuartal ini naik terus kemudian di kuartal setelahnya itu turun gitu kan. Jadi lebih ke cari perusahaan yang stabil ya, atau perusahaan yang naik terus kemudian kalau misalnya Mas Ilham udah melihat nih, wah ada penurunan nih dari kinerjanya, jual deh gitu. Atau lebih ke melihat dari jangka panjang aja deh, kita melihat wah kayaknya dalam 5 tahun sampai 10 tahun kinerjanya bahkan stabil naik nih gitu. Oke. Kalau aku sendiri sekarang ada megang 2 tipe saham. Yang pertama itu memang saham yang kira-kira semoga nggak pernah dijual. Wow. Itu ada satu saham dan saham apa yang seperti itu kan cenderung dengan sektornya terbatas ya, sektor yang bisa dipegang dalam jangka panjang. Kayak bukan yang siklikal mungkin bisa 6-7 tahun sekali gitu, atau 10 tahun sekali. Tapi untuk saham yang aku pegang untuk jangka panjang banget dan semoga nggak bisa dijual itu ada di sektor consumer goods. Jadi kan kalau consumer goods itu kalau earningnya bisa ditebak ya, kalau produknya masih laku, orang-orang juga masih makan, masih enak itu rasanya, pasti kalau kita harapannya sih earningnya terus bertumbuh, dan kita cuma harapin dari dividennya aja tiap tahun gitu, sambil terus-terusan dibeli kalau memang ada sisa uang yang memang untuk dibelikan saham. Tapi kalau bicara lebih prefer yang mana, aku tadi itu satu yang kayak gitu. Yang kedua adalah yang tipenya tadi kalau misalnya suatu saham itu dijual di bawah value-nya gitu, kalau memang price-nya lagi menarik buat aku pribadi,
aku akan coba analisa itu lebih dalam, dan kalau memang cocok, bisnisnya oke, bisa dimengerti, ya kenapa enggak untuk dibeli gitu. Kalau sekarang sih banyaknya portofolio kalau aku pribadi di daerah sana, daerah-daerah perusahaan-perusahaan yang kalau Pak Keng Hong bilangnya sebutnya salah harga gitu. Oh, masih under value gitu Masih ya. under value, dijualnya kalau memang mencapai value-nya ya dijual, mau ditahan juga nggak masalah. Kalau ada better opportunity ya kenapa enggak untuk pindah misalnya. Oke, jadi sebagian besar tadi ya bisa dikatakan ke saham-saham yang memang kita tahu gitu, kita familiar bisnisnya tumbuh, terus ya salah satunya adalah di sektor consumer juga yang defensif gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada saham yang murah gitu kan, yang under value, ya kenapa nggak kita collect gitu kan ya, mumpung harganya lagi murah gitu kan ya. Betul. Nah iya tuh teman-teman, jadi sama kayak tagline-nya bursa ya, jadi pahami ya teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman beli saham tapi nggak tahu nih sahamnya bisnis modelnya apa gitu kan ya, cuma ikut-ikutan influencer aja, cuma baca headline aja ya, cuma baca misalnya tiba-tiba ada di timeline gitu kan ya, influencer A pom-pom saham X gitu kan, terus teman-teman langsung beli tapi teman-teman nggak tahu model bisnisnya apa, terus teman-teman udah gitu udah dibeli, udah punya, nggak dipantau ya, tiba-tiba harganya turun. Nah itu tuh harus ini ya teman-teman, harus diminimalisir ya yang seperti itu. Jadi kalau kita udah punya ya kita harus pantau ya, siapa tahu mungkin kita nggak boleh terlalu cinta juga sama saham tertentu ya. Jadi kalau misalnya memang kinerjanya ya udah turun ya, secara kinerja keuangannya turun, ya buat apa kita harus tetap di saham tersebut ya. Mungkin ada better opportunity lagi nih di saham yang lainnya, di sektor yang lainnya. Tadi itu untuk sektor ya yang mungkin jadi favorit dari Mas Ilham. Dan kalau misalnya Mas Ilham nih, kalau boleh tahu kan kita biasanya tuh ada rebalancing portofolio. Jadi kayak kita tuh istilahnya melihat lah portofolio kita tuh performanya seperti apa sih di 1 tahun ini gitu. Atau mungkin Mas Ilham lebih singkat lagi nih, di 3 bulan atau di 1 kuartal ya, udah kira-kira udah lihat, udah evaluasi kira-kira saham mana sih yang harus ditambah nih pembobotannya, atau kira-kira mana sih saham yang harus dikurangi untuk pembobotannya. Iya. Kalau aku sih sebetulnya jarang melakukan rebalancing portfolio ya, karena ya udah, pertama yang penting kita beli misalnya sahamnya murah. Kalau memang dia sudah sampai ke dalam value-nya dia, misalnya aku beli di 500, terus aku harap aku nilai-nilai value-nya 1000, ya kalau dia sudah sampai misalnya 1000 atau lewat atau sekitar 1000 situ, ya dijual lalu dibelikan saham lain. Tapi masalahnya adalah walaupun kita tahu saham itu murah, kita nggak pernah tahu dia naiknya kapan, Kak. Gitu. Iya betul. Yang penting satu yang perlu dipastikan adalah kalau kita beli saham, ya pastikan kita beli di harga yang baik gitu. Cara cari tahu gimana harganya baik ya, kita mesti tahu bahasa keuangan, misalnya yaitu adalah di laporan keuangannya ya, jadi mesti tahu lah basic-basicnya. Betul. Nggak mesti yang susah-susah gitu ya, nggak usah kayak discounted cash flow dan segala macam. DCF ya, pakai PI, pakai PBV juga nggak masalah sih gitu. Kayaknya lumayan gampang juga. Iya betul. Jadi nggak perlu yang serumit-rumit ya, bikin valuasi forecasting pakai discounted cash flow, terus bikin juga pakai dividend discount model DDM gitu kan ya. As long as menurut kita memang nyaman dengan perhitungan valuasi tersebut, dan teman-teman juga bisa paham ya pasti teman-teman bakal dapat nih saham mana sih yang under value. Jadi nggak melulu harus rumit ya penilaiannya ya teman-teman, nggak melulu harus yang menjelimet bikin forecasting 10 tahun ke depan ya. Terus teman-teman nggak paham juga cara bikinnya kayak gimana, adanya nanti valuasinya jadi bias. Jadi balik lagi nanti ke perhitungan teman-teman semua, jadi teman-teman denial, enggak kok harganya 1.700 gitu kan, karena memang teman-teman tidak memahaminya secara utuh gitu. Makanya teman-teman harus yang namanya pahami aja valuasi yang murah aja yang memang digunakan oleh investor ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ngejelimet. Dan juga tadi untuk rebalancing portofolio tadi untuk Mas Ilham sendiri itu nggak pakai yang setiap tahun ya atau setiap kuartalan, jadi kayak tapi kita mengikuti story-nya ya, mengikuti earning-nya berapa di tiap kuartalan gitu. Jadi kalau by teori sih mungkin 4 kali aja cukup ya dalam setahun. 4 kali itu dalam artian kita lihat aja misalnya laba per sahamnya masih sesuai juga dengan ekspektasi kita gitu. Itu kan nggak mesti dilakukan setiap hari ya. Karena kan setiap 3 bulan sekali baru keluar laporan keuangannya, dan baru bisa kita lihat ya setelah laporan keuangan itu keluar gitu.
Kalau memang masih cocok, dirasa masih oke menurut teman-teman semua, ya kenapa enggak ditahan aja gitu. Atau kalau misalnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, ya itu silakan balik lagi ke teman-teman untuk misalnya mau diganti dengan perusahaan lain atau diganti dengan sektor lain atau nggak mau diapa-apain juga, itu terserah teman-teman sih. Baik. Jadi ya bisa dikatakan ya umumnya ya 4 kali ya dalam 1 tahun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi kalau misalnya ada better opportunity, kenapa kita nggak ambil gitu kan ya, untuk misalnya harga yang murah kita tambahin aja pembobotannya di situ ya teman-teman. Betul. Nah itu untuk intinya ya teman-teman semuanya. Tapi perlu kan ya Mas Ilham ya untuk rebalancing, untuk kita tahu nih mengevaluasi istilahnya. Perlu ya teman-teman. Tapi nggak perlu tiap hari juga, maksudnya tiap hari kita rebalancing. Adanya di saat rugi, di saat harganya lagi turun, malah kita jual gitu kan. Biasanya kan teorinya adalah jualah saat harga sahamnya tuh naik, bukan jual saat harga saham turun. Nah kebalikan, beli saat harga sahamnya tuh lagi di pucuk, jualnya lagi di turun. Nah itu tuh biasanya orang-orang Indonesia itu suka kebalik ya, jual pas lagi rugi dia jual, pas lagi untung didiemin gitu kan ya, sampai rugi lagi baru nanti dijual. Nah itu ya teman-teman, jadi perlu diperhatikan untuk strategi investasinya. Kemudian tadi kita udah bahas terkait dengan sektor, terkait dengan money management juga, tadi rebalancing portfolio juga. Terus kemudian untuk yang untuk di semester 2 nih ya Mas Ilham, kira-kira sektor yang menarik tuh apa sih? Bisa di-spill nggak nih ke investor ajaib? Kalau memang spesifik secara spesifik di semester 2, aku kurang bisa jawab itu sih sebetulnya ya, karena aku nggak tahu apakah di semester 2 itu beneran baik atau enggak gitu, atau gimana ya. Cuman menurut aku kalau pertanyaannya memang terpaksa ada jawabannya apa yang baik di itu, menurut aku si consumer goods itu bagus loh untuk besok. Kenapa bagus? Karena kalau misalnya aku mau cerita sedikit, kemarin kan kita tahu ya inflasi itu banyak ya, inflasi terjadi di mana-mana, di Indonesia juga, di Amerika Serikat apalagi gitu. Terus harga-harga itu kan terpaksa naik ya, harganya terus naik. Misalnya kayak aku boleh nyebutin salah satu produk gitu nggak sih? Boleh kan, disclaimer on ya teman-teman semuanya ya. Misalnya gini supaya teman-teman kebayang. Kalau misalnya kita lagi Indomie deh misalnya. ICBP gitu ICBP ya. atau misalnya. INDF gitu ya. Iya boleh. Disclaimer on ya teman-teman. Misalnya gini, harga Indomie itu kan terakhir berapa, kakak lihat nggak harga 3.000-an ya kalau 2.000 sih terakhir lihat 3.000 berarti 2.000 terakhir harus datang lagi ke Indomaret gitu, cek sekarang berapa ya, sekarang udah 3.000-an wah gitu. Indomie yang jumbo apa Indomie yang kan ada Indomie yang satuan sih kak, kalau yang jumbo itu udah 5.000 gitu. Yang jumbo udah 5.000 udah 5.000 memang kan. Indomie banyak yang ada kotak-kotak kardusnya, itu juga lebih elegan gitu kan ya. Iya lebih mahal. Ya, tapi intinya gitu, Indomie goreng yang biasa gitu kan ya, Indomie goreng biasa. Ya, oke. Misalnya Indomie. Sekarang tuh harganya 3.000. Tahun lalu itu harganya bukan 3.000, 2.000 sekian lah, 2.800, 2.900. Sekarang ada yang 3.300 gitu. Ada kenaikan yang signifikan lah. Kalau tadi awalnya misal 2.900 ke harga 3.300 misalnya, itu kan naiknya hampir 10% lebih harganya. Itu salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga komoditas yang gila-gilaan waktu kemarin gitu. Semua naik kan, harga batu bara lah, harga gandum ya terutama. Harga gandum itu menyebabkan kenaikan dari bahan baku si pembuatan mie tadi gitu. Kan mie itu bisa dibuat dari tepung terigu atau gandum ya. Kenaikan harga si komoditas kemarin itu memang membuat si para consumer goods yang bahan-bahannya dari bahan-bahan tersebut itu merugi waktu kemarin. Bukan merugi sih, artinya marginnya semakin tipis waktu kemarin. Sekarang kalau kita bahas lagi Indomie dan kita komoditasnya adalah komoditas gandum itu udah turun 50% harganya dibandingkan dengan puncak tertingginya ya. Nah sekarang yang terjadi adalah kalau misalnya harga komoditasnya sudah turun, si gandumnya sudah turun, harga Indomie kan nggak bisa turun. Maksudnya di Indomaret itu akan tetap 3.000 gitu. Masa sih tiba-tiba karena harga gandum turun, Indomie kita turunin ya harganya 2.900 lagi besok gitu. Nggak bisa kayak gitu. Maka dari itu dia akan dapat kelebihan daripada marginnya akan lebih tebal dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya gitu. Ya semoga tadi bisa menjawab ya. Kalau di semester 2 mungkin kalau yang aku lihat adalah seperti itu.
sektornya cukup aman juga buat teman-teman gitu. Tapi ya disclaimer lagi ya, aku sendiri nggak punya apa yang tadi disebutin, aku sendiri nggak punya dan nggak berencana punya ICBP ataupun INDF ke depannya, belum. Oke. Gitu. Jadi yang bisa dikatakan di second half itu ada Indomie kan. Gara-gara ngomong Indomie, ICBP ya, atau di sektor consumer lah ya, bisa sektor dikatakan consumer goods apapun karena consumer dia udah goods. naik harganya. Karena di tahun lalu harga komoditasnya lumayan tinggi lumayan kan. tinggi ya gitu. Terus sekarang udah mulai turun lagi, nggak mungkin dia naikin ASP-nya untuk harga produknya, harga jual produknya ya teman-teman. Betul, harganya nggak turun lagi sih. Iya, otomatis mereka punya COGM ya, itu akan turun sehingga mereka punya gross profit margin juga akan naik ya teman-teman. Jadi marginnya naik. Ya, harapannya net profitnya meningkat juga. Ya dari sisi bottom line-nya, dari net profitnya atau net income-nya juga pastinya akan naik juga ya teman-teman, sejalan dengan tadi ya. Iya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan memang kalau dikatakan ya Mas Ilham ya, mungkin kita mau cerita-cerita sedikit terkait dengan memang di sektor consumer ini memang biasanya tuh perform nih sebelum pemilu gitu kan ya. Biasanya memang kalau kita lihat secara sektoral seperti itu, dan ini juga inline sama konsumsi ya, daya beli masyarakat itu meningkat. Kemudian juga kalau kita lihat tadi selain ada komoditas ya, Mas Ilham juga tadi mention itu juga kalau kita lihat dari GDP kita tuh paling tinggi pertumbuhannya dari menurut lapangan usaha tuh adalah makanan minuman juga nih salah satunya ya. Jadi betul. F&B juga menarik, di sektor makanan minuman menarik ya teman-teman semuanya, dan sejalan juga sama GDP kita yang ditopang oleh konsumsi domestik juga nih di Q1 tahun 2023 ini. Jadi memang sudah terlihat, bahkan kalau misalnya teman-teman juga ngeh ya untuk earnings dari beberapa emiten di sektor tersebut, di sektor consumer itu di Q1 tahun 2023 itu mereka punya sisi bottom line ya, sisi net income tuh lumayan signifikan nih meningkatnya ya, bahkan ada yang triple digit nih secara year on year ya teman-teman semuanya naiknya. Jadi memang kita juga di tahun ini nih Mas Ilham, kita juga sebenarnya overweight ke sektor consumer juga nih ya kebetulan ya. Jadi kita memang jadi memang sehati gitu kan ya di sektor consumer juga. Jadi kemudian karena tadi beberapa pertimbangannya tadi udah dibahas terkait dengan harga komoditas dan juga sentimen secara domestiknya ya teman-teman. Namun juga balik lagi keputusan investasi itu ada di teman-teman semuanya. Jadi sesuaikan juga sama profil resiko teman-teman, dan juga sesuaikan dengan teman-teman tuh tradingnya mau jangka yang panjang atau teman-teman mau jangka pendek. Kan biasanya consumer kan memang naiknya tuh pelan-pelan gitu ya, jadi perlahan tapi pasti gitu kan. Mungkin di sini ada teman-teman yang tipenya agresif ya, maunya naiknya satu hari mungkin bisa 3% gitu kan ya. Memang lumayan jarang juga ya di sektor consumer untuk seperti apalagi consumer yang untuk big capsnya ya teman-teman. Jadi sesuaikan lagi sama profil resiko teman-teman. Kemudian untuk tadi kita udah melihat terkait dengan investasi ya, dan di sini kan biasanya kita gunain selain cash kita tuh untuk di investasi, nah ada juga di dana darurat nih ya Mas Ilham ya. Jadi nggak mungkin 100% kita punya aset, kita punya cash tuh kita masukin semuanya di portofolio investasi kita, tapi ada yang juga kita keep nih untuk sebagai emergency kita nih, untuk kebutuhan, mungkin ada kebutuhan yang mendesak ya teman-teman, jadi harus disisihin juga nih. Nah kira-kira Mas Ilham sendiri tuh tipenya yang menyisihkan gitu nggak sih untuk dana-dana seperti darurat ini yang memang harus kita istilahnya tuh kita harus pegang cash gitu? Dana darurat itu sifatnya wajib ya, mau kita investasi atau tidak investasi sebetulnya. Karena misalnya kayak pandemi kemarin, siapa yang menyangka akan dunia seperti pause gitu aja, diem gitu. Dan orang-orang nggak bisa kerja, yang harusnya memang kerja jadi harus di rumah aja. Pekerjaan kan banyak yang hilang saat itu ya. Mau nggak mau itu harus ada dana darurat. Baik kita mau investasi atau enggak investasi sekalipun, apalagi mau investasi targetnya. Kalau misalnya mau investasi itu memang harus siapin dana darurat. Yang rumusnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, 3 kali gaji, atau misalnya udah nikah 6 kali atau 12 kali gaji itu bebas. Kalau aku sendiri sih memang pasti punya dana darurat gitu. Kenapa butuh dana darurat? Karena waktu investasi itu jangan sampai ketika ada kegiatan darurat, kegiatan investasi itu bagus ya kalau teman-teman mau investasi saham atau reksadana atau peer-to-peer lending, silakan aja gitu. Tapi jangan sampai karena kita investasi tersebut dana darurat kita belum ada, suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kepeleset lah, membutuhkan dana atau gimana gitu. Jangan sampai itu menyebabkan menjual daripada aset kita.
Karena sayang banget gitu. Menjual kalau dalam posisi untung ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kan seringkali dalam posisi yang tidak menguntungkan. Waktu pandemi kemarin kalau kita nggak punya uang dan butuh dana darurat, harga saham juga lagi pada berjatuhan gitu. Mau jualan juga nggak bisa. Jadi yang namanya dana darurat itu pasti gitu kan, harus dibutuhkan. Oh, jadi harus mau investasi atau enggak ya tetap dana darurat itu penting sekali gitu kan ya. Iya, karena betul. kita nggak tahu nanti ke depannya ada apa ya teman-teman ya. Benar. Jadi pasti teman-teman harus sediain juga nih dana darurat ya. Jadi jangan misalnya teman-teman juga investasi pun juga harus pakai uang dingin ya teman-teman Ya, ya. betul. Jangan pakai uang, misalnya teman-teman di sini ada mahasiswa uang kuliah gitu dipakai buat investasi, atau teman-teman yang udah punya cicilan rumah gitu kan ya, terus dipakai buat investasi, pas jatuh tempo bingung bayarnya gimana gitu kan ya. Jadi benar-benar harus disisihkan untuk harus punya nih alokasinya tersendiri ya teman-teman, untuk dana darurat berapa persen, untuk kebutuhan sehari-hari berapa persen, untuk investasi juga. Tapi jangan lupa ya, karena kalau kita investasi, kalau kita menggunakan teori compounding ya, jadi kita investasi itu semakin lama, apalagi cuan yang kita dapat tuh diinvestasikan lagi, jadi direinvestasikan lagi, nggak kerasa ternyata kalau kita udah tinggalin 10 tahun, apalagi di saham-saham yang punya fundamental oke, nggak kerasa ternyata uang kita tuh udah berkali-kali lipat ya, karena time value of money itu sendiri, jadi waktu adalah uang, jadi nggak kerasa kita punya uang tuh ternyata dari 10 tahun lalu tuh nilainya udah sangat berharga banget kalau kita investasikan di tahun ini sampai ke tahun ini gitu kan ya. Jadi kita punya uang tuh nggak kemakan yang namanya inflasi. Jadi kan sebenarnya tujuan investasi itu sendiri adalah melawan yang namanya inflasi ya, bisa dikatakan seperti itu ya, Mas Ilham ya. Kalau menurut Mas Ilham kayak gimana sih? Apakah ada orang yang misalnya yaudah deh simpan aja cash gitu kan ya? Kalau orang-orang yang mungkin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu kan, simpan aja cash gitu kan, takut ada gejolak ekonomi apa, terus ntar dadanya nggak bisa diambil atau kayak gimana gitu. Mungkin menurut Mas Ilham kayak gimana? Menurut aku sendiri ya sebenarnya nggak salah ya orang-orang yang mau, terserah mau dia menyimpan cash di lemarinya atau di perangkasnya, silakan aja. Cuman memang yang perlu disadari adalah inflasi itu harus terjadi, bukan harus terjadi, memang nyata terjadi. Ya, betul. Gitu. Dan memang untuk kan ada nilai inflasi yang sehat ya, sekitar berapa? 2-4% kalau nggak salah. Itu targetnya Bank Indonesia di targetnya BI, karena dianggap ekonominya bertumbuh kalau memang terjadi hal tersebut. Dan tapi di satu sisi yang lain, inflasi itu menyebabkan uang kita berkurang nilainya ya. Misalnya contohnya kayaknya aku pernah buatin video dulu ya. Seingat aku data yang aku cari tuh tahun 100, misalnya kita punya uang 100 juta rupiah ya. 100 juta rupiah itu kan banyak ya. Sekarang juga posisinya banyak juga. 100 juta itu bisa beli berapa motor tuh? 3-4 motor bisa ya gitu ya. Apalagi misalnya tahun 2004 itu banyak, bisa beli 10 motor kali. Nah, tahun 2004 ke tahun 2021 itu seingat aku inflasinya tingkatnya jadi 100%. Artinya kalau misalnya harga telur berapa sekarang? 25.000 ya kira-kira untuk 10 butir itu ya. Untuk biasanya kalau di Indomaret gimana nih Ibu? Ibu gimana? Tulis di kolom komentar ya berapa harga telur gitu. Kira-kira 25.000 untuk misalnya 10 butir. Berarti kalau tahun 2004 itu kira-kira mungkin harganya cuma 12.500. Jadi jadi inflasi itu nyata terjadi ya, harga-harga makin mahal, naik angkot juga udah nggak bisa 2.000 lagi, sekarang udah mungkin 4.000 dengan jarak yang sama. Kalau memang memutuskan untuk menyimpan uangnya di bank, bukan di bank, di rumah atau apa, itu keputusan dari masing-masing orang. Tapi harap sadarilah bahwa risikonya adalah uangnya nilainya dia berkurang ya, secara value-nya berkurang. Gitu Kak. Betul. Jadi harus investasi, kembali lagi harus mencoba cari ilmu tentang investasi apapun lah gitu. Ya, salah satunya di channel Saham dari Nol ya teman-teman semua ya. Itu boleh. Inspiratif sekali gitu kan ya buat teman-teman pemula, buat teman-teman yang buat rajin atau konsisten untuk berinvestasi ya, karena di situ dijelasin semua pentingnya untuk berinvestasi. Jadi nggak mau kan kita capek-capek ngumpulin uang kerja kan, kita simpan uangnya kemakan inflasi gitu kan. Ternyata pas kita beli, wah perasaan kemarin bisa beli rumah, kok sekarang nggak bisa beli rumah, cuma bisa beli motor gitu kan ya. Jadi kan udah gitu ya bisa dikatakan ya turun lah ya apa namanya value dari uangnya sendiri. Kemakan inflasi sih masih mending ya, kemakan rayap gitu. Iya, kemakan rayap. Asli deh, itu banyak banget kasusnya. Kemarin lagi rame ya uang kemakan rayap gitu, taruh di bawah kasur. 3 tahun sekali gitu ada lah berita kemakan rayap itu, kira-kira.
Gitu. Iya benar-benar. Jadi selain kemakan inflasi, kemakan rayap juga ya teman-teman ya. Jadi Betul. teman-teman usahakan harus istilahnya tuh konsisten untuk berinvestasi karena pentingnya investasi tadi salah satunya adalah kita memerangi inflasi gitu kan. Jadi memang kita harus keep up sama inflasi itu sendiri ya. At least teman-teman punya uang tuh nggak turun lah, at least stabil. Bahkan kalau kita investasi misalnya di obligasi atau di let's say di deposito itu kan juga istilahnya tuh kayak kita ingin uang kita ya tetap aja segitu kan ya, karena inflasi kan biasanya pergerakannya sama kayak bunga deposito, nggak beda jauh gitu kan ya. Jadi di deposito aja uang kita akan bernilai sama nih di kemudian hari. Nah ya teman-teman, gimana kalau uang kita tuh didiemin aja ya. Dan kalau kita lihat untuk mungkin buat teman-teman lihat untuk pergerakan IHSG sendiri ini dari dari 10 tahun lalu lah itu naiknya udah berapa persen. Saham big banks ya itu juga naiknya udah berapa ratus persen ya kalau bisa dikatakan ya dari 10 tahun lalu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nih buat memang investasi tuh harus biasanya ya memang kita lihat prosesnya ya dalam jangka panjang juga. Jadi mungkin teman-teman harus punya porsinya juga nih. Mungkin teman-teman yang suka trading itu boleh, nggak apa-apa trading. Nah tapi teman-teman juga harus punya nih kira-kira porsi untuk investasi itu berapa persen sih. Nah itu ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini ada yang nggak sabaran juga gitu kan melewati proses panjang itu ya, teman-teman harus istilahnya tuh membagi ya porsi untuk trading berapa persen, porsi untuk investasi berapa persen. Nah persentasenya itu balik lagi ke profil resikonya. Betul. Nih tipe yang konservatif, tipe yang moderat atau tipe yang agresif. Betul. Kemudian kita akan lanjut terkait dengan tips and trick nih ya Mas Ilham ini. Biasa kalau udah tips and trick tuh udah mau di akhir-akhir gitu kan ya. Tips and trick buat teman-teman investor di sini supaya istilahnya tuh konsisten lah ya untuk berinvestasi. Kalau tips dan triknya pasti harus belajar terus ya. Tapi belajarnya nggak usah giat-giat amat sih. Nggak usah kayak mesti kayak apakah harus sarjana ekonomi gitu-gitu, nggak mesti. Cuman pelajari basic-basic soal bahasa-bahasa keuangan gitu ya. Cari tahu misalnya ekuitas apa, liabilitas apa. Tadi yang aku sampaikan tadi nggak mesti terlalu dalam. Yang penting kita tahu aja ketika ada informasi berita di koran online atau di mana di Instagram segala macam. Kita bisa ngambil saripatinya dari berita itu gitu. Karena seringkali kalau misalnya bahasanya nggak dikuasai, itu akan kebingungan sendiri. Padahal misalnya kita punya perusahaan itu, jadi kita nggak tahu dong apa yang terjadi dengan perusahaan itu. Apakah perusahaannya merugi gitu-gitu kan, banyak ya bahasa kayak EPS apa itu, PBV gitu-gitu itu apa juga. Itu harus mau nggak mau dipelajari. Itu tipsnya. Tips dan triknya ya. Terus juga aku juga punya tips lagi, kalau memang sulit baca laporan keuangan, teman-teman bisa cek paparan publik dari perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman nikmati. Paparan publik itu public expose lah semacam itu ya. Di websitenya Bursa Efek sendiri itu kalau perusahaan mau mengadakan public expose itu biasanya di-share PPT-nya. Dan kenapa di-share PPT-nya? Supaya investor ataupun calon investor bisa ngelihat si PPT tersebut, dan biasanya PPT itu tuh bergambar. Jadi kalau jadi dibandingkan dengan laporan keuangan yang 100 atau berapa halaman itu nggak ada gambarnya, si Pubex itu biasanya ada gambarnya gitu. Kalau perusahaan tronton ya ada trontonnya gitu. Iya benar-benar. Jenis tronton, jenis kapal laut lah dan segala macam. Dan biasanya informasinya lebih informatif karena ditujukan memang untuk investor, seluruh macam investor gitu. Kita kan pengen tahu berapa, apakah tokonya naik dari tahun ke tahun, biasanya sudah ada grafiknya gitu. Kalau di laporan keuangan suka boring biasanya, membosankan. Aku lebih suka kalau perusahaan ngeluarin public expose supaya kita tahu rencana perusahaan ke depannya apa yang udah diambil, apa yang udah gapai oleh perusahaan sebelumnya, itu lebih enak, lebih ada gambarnya. Kalau aku sih lihatnya itu, Kak. Kalau trik-trik kalau males. Iya betul. Jadi itu biasanya emang ada sih Mas Ilham ya. Kalau misalnya kita lihat ada emiten-emiten yang memang rilis mereka punya earnings ya, misalnya di Q1, Q2 ya, Q3. Itu biasanya ada emiten yang memang rajin untuk bikin presentasinya nih setiap kuartal. Jadi teman-teman semua itu bisa lihat dari situ. Memang lebih menarik ya, misalnya tadi perusahaan tambang tuh biasanya kalau dia call gitu ada gambar batu baranya gitu kan. Terus tadi misalnya consumer, misalnya ICBP ada gambar Indominya. Terus kalau misalnya teman-teman lihat, misalnya teman-teman suka
apa sih namanya saham-saham tadi kan Camar kan, misalnya nggak cuma ICBP aja tapi ada juga saham Cimory ini buat teman-teman semuanya juga kan, itu biasanya akan ada juga nih gambar-gambarnya apa susu-susunya, terus kemudian juga sosis ya dan sebagainya macamnya. Dan tadi pokoknya lengkap sekali ya Mas Ilham ya. Jadi bisa dikatakan untuk teman-teman semuanya yang buat malas baca laporan keuangan yang biasanya hitam putih aja, terus biasanya juga teman-teman juga nggak ngerti, pengen langsung aja melihat nih kira-kira dari sisi top line-nya tuh, dari sisi revenue-nya tuh berapa persen, dari sisi EBITDA-nya berapa persen, itu biasanya kalau di presentasi perusahaan di setiap kuartalnya tuh langsung udah ada nih, tanpa kita ngitung-ngitung apa aja sih yang penting. Nah biasanya untuk di presentasi tersebut itu udah di expose sama perusahaan apa-apa aja yang penting tadi, seperti revenue, EBITDA, kemudian juga misalnya perusahaan tersebut jual batu bara gitu, kira-kira volume produksinya berapa, terus kemudian juga lihat di situ juga dijelaskan kira-kira harga jual batu baranya di kuartal tersebut tuh berapa. Terus kemudian kalau misalnya oil juga seperti oil and gas ya, harga produksi oilnya berapa, harga jual rata-rata oilnya berapa. Kemudian juga di sektor telco juga kayak gitu, harga mereka punya ARPU, average selling price per user ya teman-teman, itu dilihat juga nih berapa persen. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira emiten apa sih yang menarik ya, atau mungkin kita mau lihat dari sektor, terus kita melihat emiten apa yang paling menarik di sektor tersebut. Nah kita bisa bandingin tuh dari presentasi yang memang dilakukan oleh company ya. Jadi biasanya beberapa sektor tersebut tuh dia udah tahu apa aja yang harus di highlight ya. Tadi misalnya untuk di sektor pertambangan dia akan meng-highlight kira-kira ASP-nya berapa, sama mau meng-highlight juga kira-kira volume produksinya berapa. Terus kalau misalnya tadi misalnya telco itu juga biasanya dikasih tahu ARPU-nya berapa ya. Terus untuk yang tower juga dikasih tahu nih tenancy ratio-nya berapa. Jadi udah di highlight lah sama mereka, karena mereka tahu model bisnis mereka tuh memang beda-beda gitu kan antara sektor satu dengan sektor lainnya, sehingga mereka di presentasi tersebut biasanya akan meng-highlight kira-kira apa sih yang jadi USP mereka gitu. Dan itu bisa langsung di-compare ya teman-teman semuanya, lebih berwarna juga dan lebih singkat ya. Bahkan ada biasanya ada model bisnisnya lah ya di awal-awal, dan lebih seru lah. Nah betul, lebih seru banget ya. Jadi kita bisa langsung kebayang nih model bisnisnya apa tanpa harus mungkin teman-teman nggak baca profilnya, teman-teman pas lihat desainnya udah tahu wah ini produsen ini atau ini tuh emiten di sektor ini. Kemudian tadi tips and trick terkait dengan cara konsisten untuk berinvestasi. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Mas Ilham ya. Jadi untuk mungkin Mas Ilham bisa kasih closing statement buat teman-teman investor ajaib semua. Kan biasanya investor ajaib tuh isinya tuh Gen Z, kalau enggak milenial gitu kan ya, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang memang masih muda gitu kan ya. Jadi bisa dikasih sharing nih kira-kira bisa seinspiratif ini tuh gimana gitu tips and caranya gitu kan. Dan bahkan mereka juga bisa harusnya tanpa harus istilahnya tuh tanpa harus menjadi seperti Mas Ilham, tapi mereka bisa doing apa yang mereka suka gitu ya, dengan apa yang mereka bisa saat ini ya. Jadi mungkin Mas Ilham bisa kasih closing statement buat teman-teman semuanya nih. Apa ya? Paling gini teman-teman, kalau misalnya di video, kalau pertanyaan kayak gitu, kalau biasanya di video akhir aku selalu bilang ya, kayak misalnya pesan gue tetap dari dulu jangan malu untuk belajar saham dari nol. Itu sebenarnya ternyata setelah aku pikir lagi ya, itu bisa dia berlakukan untuk ke semua hal ya. Mungkin lebih cocoknya jangan malu untuk belajar apapun dari nol ya. Karena kalau misalnya teman-teman belajar dari nol, kalau aku sendiri sih yakin apapun bisa dilakukan oleh kita gitu. Apapun latar belakang kita, apapun minat kita terhadap sesuatu, itu pasti bisa teman-teman jago di sana dan doing something lah di sana, gitu Kak. Jadi teman-teman tuh bisa lakuin, bisa seinspiratif Mas Ilham dengan cara teman-teman sendiri ya. Jadi jangan ikut-ikutan, maksudnya bolehlah jadi istilahnya tuh panutan gitu ya, tapi teman-teman juga harus menemukan nih cara teman-teman sendiri supaya bisa istilahnya inspiratif lah teman-teman semuanya di sekitar teman-teman dulu lah, yang dekat-dekat dulu aja ya. Dan sekian Mas Ilham dari
saham dari nol ya teman-teman semuanya. Mungkin di sini teman-teman yang belum pernah lihat mukanya Mas Ilham karena biasa kan suara aja. Ini kira-kira suaranya udah mirip belum ya teman-teman nih dari video-video yang udah rilis ya di YouTube-nya Mas Ilham? Enggak ya. Mirip ya. Jadi ini benar-benar Mas Ilham ya, founder dari saham dari nol ya teman-teman. Iya benar. Benar ya Mas Ilham ya. Benar. Nah, coba cocokin ya teman-teman ya. Coba putar lagi videonya, cocokin apakah suaranya mirip atau enggak. Tapi mirip sih ya. Ya dikit lah mirip. Mirip dikit lah ya. Okay. Ya udah Mas Ilham, say bye dulu nih buat teman-teman investor ajaib semuanya. Ada thank you ajaib udah ngundang juga teman-teman di sini. Dan ya udah itu aja. Nah, oke deh Mas Ilham ya. Duh, Mas Ilham tuh kayaknya nervous nih ketemu secara langsung ya kan mukanya langsung ke reveal sama semua nih penggemar-penggemar. Ini penggemar-penggemar ya. Ini adalah muka Mas Ilham di balik saham dari nol ya. Biasanya kita dengar suaranya doang. Nah, kira-kira itu aja teman-teman investor ajaib semuanya. Semoga Cuan Talks di pertemuan kali ini itu bisa menjadi insight buat teman-teman berinvestasi. Namun perlu diperhatikan apa yang tadi kita mention ya Mas Ilham, itu bukan merupakan ajakan atau himbauan untuk menjual ataupun membeli saham tersebut. Jadi balik lagi keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman investor ajaib. Dadah. Ajaib.